Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, stay safe, stay healthy, stay strong, stay segala-galanya ya. Jaga kesehatan, yang penting. Nah, kali ini saya mau nggak sabar banget saya ingin berbagi sama kalian. Saya lagi seneng banget nih hari ini, gitu. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan juga ya. Oke, ikuti saya terus bersama saya Vivi Jo. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jody, dia menderita seperti Milky. Sebenarnya saya udah males banget untuk bikin videonya, karena kegagalan di Milky ya. Tapi semua di Jody ini, karena walaupun sakitnya sama banget ya, jadi di Jody ini saya ganti semua obat-obat, saya ganti lagi dengan yang lain gitu. Untuk karena dia ada dia memang sesak nafas itu, jadi saya akan gunakan enggak antibiotik tapi propolis ya. Saya gunakan propolis itu untuk menaikkan daya tahan tubuhnya. Jadi saya coba genjot daya tahan tubuhnya. Nah, terus untuk sesak nafasnya, dia ini lebih parah daripada Milky. Dia itu sampai mangap, mulutnya itu sampai mangap gitu. Nah, untuk diuapin saya rasa udah nggak bisa itu kan, karena Milky aja gagal kan, diuapin itu tetap dia nggak akan mencair ingusnya. Akhirnya saya coba dengan obat tetes hidung ya, dengan obat tetes hidung. Nah, ternyata dia mencair ingusnya dan mulutnya udah nggak mangap nafasnya. Dia udah nafas pakai hidung. Nah, dia udah nafas pakai hidung. Dari tadi itu ingusnya keluar terus mencair. Nah, coba lihat. Ya, ini baru saya lapin. Nah, dia udah nggak mangap ya. Tadinya dia mangap banget gitu. Sekarang dia udah nafas pakai hidung. Nah, ya, ingusnya keluar. Nah, ya kan? Nah, ingusnya mencair terus dari tadi, sehingga dia udah bisa bernafas. Saya seneng banget, seneng sekali. Mudah-mudahan ya ada harapan sembuh. Saya akan kasih tahu teman-teman nanti obatnya. Pagi-pagi dia udah langsung minta makan, lompat-lompat. Alamak, senengnya aku sayang Jody. Alalala, makan sendiri dia. Dia udah lompat-lompat minta makan. Aduh, sungguh-sungguh keajaiban.
Terima kasih Tuhanku. Jadi gini ceritanya, saya kan baru aja kehilangan Milky ya. Saya gagal ngobatin Milky itu coronavirus ya. Nah setelah itu 2 hari kemudian itu Jody sakit yang sama gitu. Jody ini adalah saudara sama Milky ya. Jody, Bella, Sony, Milky, terus ada satu lagi memang udah nggak ada. Nah induknya pun juga sakit gitu. Pada saat Jody sakit itu induknya juga sakit gitu si Feby ya. Jadi saya pikir udahlah gitu, ini sakitnya sama, batuknya seperti itu ya. Jadi ini sih bakalan nggak ketolongan punya gitu karena udah berat ya. Tapi sebagai manusia saya kan tetap harus berusaha ya kan. Jadi oke lah, saya coba ganti semua obat-obat yang dipakai oleh Milky. Saya banting setir, ganti semua obat-obatan gitu. Memang sewaktu Milky sakit itu saya udah tahu gitu, obat-obatan yang biasa dia pakai itu sembuh itu nggak akan bisa kepake lagi, karena berarti dia tuh udah kebal gitu dengan obat-obatan itu gitu. Tapi karena saya nggak tahu harus pakai obat apa lagi ya kan, belum ada pilihan obat lagi dan belum ada terpikir obat apa lagi, jadi saya pakai lagi gitu obat-obatan yang sama gitu. Nah ternyata gagal kan. Nah kali ini entah kenapa saya tiba-tiba seperti bergerak gitu untuk saya coba pakai ini, saya coba pakai itu gitu. Jadi ya ternyata saya ternyata ada perubahan baik sekali gitu ya, perubahan bagus banget gitu dalam waktu 1 hari saya pakai itu. Nah jadi 1-2 hari gitu. Jadi saya pakai itu perubahan bagus banget. Bahkan induknya juga si Feby itu pada malam itu saya kasih obat itu, ternyata dia beberapa jam itu dia langsung mau makan gitu ya kan. Itu bagus banget. Saya sampai nggak percaya ya kan, saya nggak percaya anjing yang ada seekor anjing itu si Pito itu ya, dia juga kena flu terus nggak mau makan. Saya kasih juga obat itu, saya pengen tahu gitu bener paginya dia mau makan gitu. Jadi saya pikir ini kemungkinan bisa. Sedangkan Jody pada saat itu saya kasih memang belum begitu terlihat ya, belum begitu terlihat perubahannya gitu, sehingga saya nggak videoin gitu kan. Saya udah pikir ini nggak mungkin punya lah gitu ya kan, ini virus ini jahat sekali, nggak mungkin punya lah dia bisa sembuh gitu. Tapi ternyata dia bisa sembuh, makanya saya buru-buru bikin video supaya teman-teman juga tahu bahwa kemungkinan. Jadi kita jangan sampai jangan sampai putus untuk berusaha gitu ya kan. Awalnya memang kita harus pakai obat-obatan yang ringan ya, kalau memang belum dia obat-obatan yang kita pakai ya, kita pakaikan ke dia, jadi berikan dia obat-obatan yang ringan. Karena kalau dia langsung dikasih obat-obatan yang berat ya kan, nantinya dia nggak ada pilihan lain lagi gitu ya kan. Kalau dia sakit berat itu nggak ada pilihan lain lagi, jadi kita obatin dulu dengan obat-obatan yang ringan gitu kan. Setelah itu kalau memang dia sakit lagi, dia kambuh lagi, kita kasih obat itu dia sembuh, terus dia kambuh lagi, dia sembuh, dia kambuh lagi. Nah pada saat dia memang udah berat, nah itu kita berikan obat-obatan yang udah deh nggak kepalang ya istilahnya, lumayan mahal. Lumayan mahal gitu ya. Nanti saya akan sebutin obat-obatan juga harganya sekalian gitu, biar kalian juga tahu gitu ya kan. Oke. Jadi saya langsung bikin videonya gitu ya kan. Sekarang ini kita bisa lihat nanti saya akan kasih Jody obat ya, dia sudah sembuh, dia udah bisa main, dia udah bisa guling-guling ya. Jadi saya akan kasih lihat, nah seperti ini, nah ya kan,
Tuh, lihat tuh. Dia makan udah 2 piring nih. Karena lapar kali, karena kemarin-kemarin dia nggak mau makan gitu. Jadi dia makan udah 2 piringnya nih. Tuh. Yang tadinya dia ini tuh persis sama ya sama Milky. Kalian harus nonton ya nanti video saya ya Milky mengenai Milky. Nah itu persis banget, sakitnya persis banget, dan batuknya juga persis banget juga. Apa namanya, malah dia lebih parah loh, dia sampai nganga terus mulutnya. Sayang saya nggak ambil video ya, karena saya pikir ini udah nggak mungkin punya gitu. Jadi nganga hahaha terus, kasihan sekali. Jadi saya pikir terus, saya putar otak terus, bagaimana ya Tuhan tunjukin saya harus kasih obat apa. Nah jadi tiba-tiba dikasih obat itu beberapa hari ya, obat batuknya juga saya ganti, pokoknya semua saya ganti ya. Dia bisa main lagi loh, dia bisa minta makan pagi-pagi. Ya, jadi yang pertama itu ini sebenarnya saya siapin untuk Milky waktu itu ya, nggak kelihatan ya. Saya siapin sebenarnya untuk Milky ya. Jadi tapi saya itu ragu gitu. Tapi saya itu ragu gitu ya kan, karena saya baca ini cuma tulisannya untuk daya tahan tubuh aja gitu ya kan. Ini adalah propolis gitu ya. Ini harganya sekitar 109.000 kalau nggak salah ya, 109.000 lebih 110 lah ya gitu. Nah saya nggak yakin waktu Milky ini saya udah sediain ini, tapi saya nggak pakai gitu ya kan. Nah, saya nggak yakin banget gitu. Nah pada Jody, jadi saya pikir oke lah, saya ganti semua obat-obatannya, jadi saya coba untuk pakai propolis ini. Nah ternyata rupanya daya tahan tubuhnya itu bisa naik ya, sehingga dia bisa lawan penyakitnya. Oke, sekarang saya mau kasih lihat bahwa saya akan, nah seperti ini ya, ditetes ya. Jadi saya nggak tahu, karena ini kan pemakaiannya cuma 2 tetes ya, ini ya cuma 2 tetes. Jadi saya kira-kira aja sampai seujung ini ya, seujung ini. Jadi saya langsung semprotin aja ke tenggorokannya gitu. Ya, kita lihat ya. Nah ini dia juga masih perlu obat ya, nafasnya juga masih apa namanya, masih agak berat nafasnya. Nah seperti itu aja itu ya. Ya saya semprotin sampai habis. 2 jam kemudian saya kasih obat tetes hidungnya ya. Ini obat tetes hidung gitu untuk mencairkan lendir ya. Seperti ini. Ini pun ada pipet. Nah jadi ini saya pakai 2 tetes juga, satu lubang hidung itu 2 tetes. Nah, jadi ditengaдаhin dulu ya, supaya dia masuk ke dalam hidung.
sembuh ya sayangnya. 2 jam kemudian saya kasih lagi obat batuknya ya. Ini obat batuk hitam, jadi yang tanpa paracetamol. 0,5 saya kasih ya. Itu harus dijeda ya. Kalau saya jeda karena saya takutnya nggak cocok antar obat itu, takutnya nggak cocok gitu. Jadi lebih baik amannya saya jeda aja. Nah ini karena dia udah mau makan sendiri, jadi nggak usah repot ya. Waktu awal-awal tuh saya harus suapin dia dulu gitu, baru saya kasih obat gitu. Kalau dia sekarang udah mau makan kan lebih enak gitu kan. Jadi tinggal kasih aja. Dia udah nakal, ya kan? Kamu udah nakal kan? Nah, itulah ya. Kalau Tuhan masih mau kasih nyawa, ada aja jalannya. Jody itu malah lebih parah sebenarnya dari Milky. Jadi pas saya temuin dia lagi dalam keadaan lemas ya, langsung saya bawa masukin kandang, pisahin. Nah terus saya tes panas ya, karena badannya panas. Jadi saya periksa panasnya itu 40,3, itu panas kan. Nah jadi awalnya saya kasih meloxicam, tapi panasnya nggak turun juga. Terus malah dia ngap-ngapan ya, malah tambah parah ngapnya gitu. Terus saya kasih dia obat yang biasa dia pakai, yang juga Milky pakai. Jadi tetap nggak bisa gitu, tambah ngap dia. Nah akhirnya besokannya saya pikir nggak bisa deh kalau kayak begini, saya harus pakai obat yang saya beli. Sebenarnya obat itu, propolis itu saya udah beli waktu Milky sakit itu, saya udah mau pakai buat Milky. Tapi dasarnya mungkin takdir juga ya. Jadi memang Tuhan lebih sayang sama Milky sehingga obat itu saya nggak berani pakai gitu. Ya karena memang belum pernah pakai, saya pikir biasa dia sembuh pakai obat yang obatnya dia ya, obat dari dokter Arya itu biasanya sembuh. Jadi saya pakai obat itu gitu. Jadi itu saya simpen, nggak berani pakai saya. Nah di Jody ini akhirnya saya beraniin. Saya pikir nggak mungkin lah, feeling saya dia udah kebal sama obat itu, nggak mungkin lah gitu. Nggak mungkin saya pakai itu lagi. Lebih baik saya coba obat yang baru begitu, daripada saya kekeh dengan obat-obatan yang udah sering dia pakai gitu. Jadi udah nggak mungkin bisa lagi saya rasa gitu, feeling saya ya. Feeling saya mengatakan seperti itu. Nah itulah mungkin ya Tuhan ingin masih memberi kesempatan hidup untuk si Jody ini, sehingga saya punya pikiran seperti itu juga ya kan. Akhirnya saya kasih sore saya kasih, tapi malam dia masih ngap juga, masih ngapnya masih, tapi pagi dia masih disepetin, dia masih mau makan ya, disepet ya, tetap masih disepet, dia masih mau makan. Nah saya pikir dia ngapnya ini gimana ya, saya mesti ilangin ya, dia tetap ngap-ngapan begitu. Udah saya terpikir obat tetes hidung ya, karena Milky itu diuapin, berapa kali diuapin itu nggak berhasil ya kan. Akhirnya saya pikir udah nggak mungkin juga diuapin karena ini udah parah banget gitu. Mampetnya itu udah parah banget gitu ya kan. Jadi udah masuk, mungkin udah terlalu dalam. Jadi harus ada yang bisa mendorong gitu, mencairkan. Apa yang saya pikir, ya udah saya coba obat tetes yang dari hidung ya kan, karena saya juga pernah pakai gitu obat tetes hidungnya. Nah akhirnya saya beli, saya tetesin malam itu, saya tetesin. Nah dia udah mulai cair ya,
ingusnya mulai cair, eh, terus cair terus keluar ya, cairan kental itu, ingus kental keluar keluar terus saya bersihin, keluar terus saya bersihin. Nah sampai akhirnya saya berpikir ini bagus atau bagus atau jelek, ini petanda bagus atau jelek. Sampai saya juga sempat tanya sama otanya ya, Lilis itu otanya Feby dan anak-anaknya ini juga ya kan. Itu saya tanya Lilis, ini sebenarnya petanda bagus atau petanda jelek? Saya udah kayaknya udah nggak percaya diri gitu kan. Ya Lilis bilang, ya kalau biasanya sih kalau itu ya harusnya sih bagus ya katanya, karena kan daripada mengental di dalam. Iya juga ya, saya pikir. Saya udah kehilangan percaya diri gitu. Nah paginya itu begitu saya buka tutupan kandang tuh, saya buka, wah dia udah lompat-lompat. Lompat sana lompat sini minta makan. Aduh saya senang sekali, sampai saya belum urus apa-apa, saya langsung kasih dia makan, kasih makan dulu gitu. Begitulah ya. Ya kalau ke satu ya memang takdir ya, bukan saya yang hebat atau apa ya, tapi Tuhan juga yang punya kuasa. Kalau dia masih mau kasih hidup, pasti ada aja jalannya itu. Tapi ya boleh kalian juga coba kalau seandainya memang ada kasus seperti itu ya. Jadi jangan mentang-mentang oh ya pilek harus pakai, mampet harus pakai obat tetes. Obat tetes itu ya semua ini ya, kalau memang nggak terlalu mampet juga itu berbahaya, karena kan akan ketelen ya. Jadi bukannya mencair, dia bukannya keluar, tapi dia akan ketelen gitu kan ke dalam gitu kan. Makanya jadi kalau seandainya masih dalam tahap biasa-biasa aja, apalagi dia masih mau makan, sebaiknya jangan pakai obat tetes. Sebaiknya ya diuapin dulu. Kalau memang dia udah sampai mampet parah begitu ya, terpaksa kita harus pakai obat tetes. Nah, seperti itu. Jadi saya sarankan itu ya, jangan obat-obatan keras dulu gitu ya kan. Semua harus dari dasar istilahnya ya kan, obat-obatan yang ringan dulu. Makanya kalau saya ngobatin itu, saya akan lihat perkembangan itu maksimal 3 hari perkembangan. Ada perkembangan atau enggak? Kalau saya lihat nggak ada perkembangan, sebaiknya saya ganti, saya ganti obat. Nah gitu. Biasanya kalau sekali makan obat ya itu pasti ada tanda-tanda. Misalkan kalau dia mau baik ya, dia akan ada tanda, misalkan dia mulai mau makan atau mulai, pokoknya kita bisa ngelihat lah tanda-tanda baiknya gitu. 1 hari aja makan obat ya, kalau memang dia cocok gitu kan. Nah jadi saya minimum maksimumkan 3 hari. 3 hari kalau belum sembuh itu saya harus ganti obat gitu. Berarti mungkin dia nggak cocok, atau mungkin dia udah kebal ya kan, karena kita sering kasih obat itu. Nah seperti itu gitu. Nah dokter juga begitu ya, karena kita nggak bisa balik lagi kan. Kita kadang-kadang ya nggak punya dana ya, nggak punya duit lagi, kita harus balik lagi. Kalau yang memang punya duit sih ya nggak apa-apa ya, memang harus begitu gitu. Harus balik lagi. Kalau anjing ya begitu. Anjing itu terus terang saya nggak banyak pengalaman sama anjing ya, karena apa, anjing memang jarang sakit gitu. Tapi sekali sakit ya harus dokter terus. Ya itu bertahap, ada tahapan-tahapan begitu. Berapa hari nggak sembuh, kita harus ke dokter lagi, balik lagi, atau dia kasih obat kasih obat 7 hari. Nah 7 hari itu kita harus check up lagi, harus kembali lagi. Kenapa ya?
ya seperti yang saya bilang tadi, kalau seandainya memang belum sembuh juga, dia akan kasih obat yang lain. Nah, seperti itu. Atau kan atau misalkan tambah dosis atau bagaimana, ya. Sedangkan ya kalau nggak punya dana kan repot juga kan. Kita kan harus continue seperti itu, berlanjut terus ya, berlanjut terus. Susah ya kalau nggak ada dana gitu kan. Nah, itulah makanya jadi ya bersyukurlah bahwa saya diberikan petunjuk ya, sehingga masih bisa nggak harus buang-buang duit terus ya. Pasti buang duit. Bagaimana caranya mau berapa banyak ya, kalau punya duit segunung pun juga akan habis. Ini kucing berapa banyak gitu loh, bentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar sakit ini, sebentar-sebentar sakit itu, apalagi kalau lagi musim virus semuanya kena. Bingung saya juga gitu, dokternya juga bingung gitu kan, kalau misalkan dipanggil juga dokter aja bingung gitu, mau ngobatinnya bagaimana ini begini banyak gitu kan. Ya jadi ya satu, palingan dikasih satu ya untuk semua gitu, tapi kan belum tentu cocok juga. Nah, seperti itu. Nah, karena saya lagi seneng banget atas kesembuhan Jody dan juga tembus 1000 subscriber sesuai janji saya, maka saya akan bagi-bagi hadiah nih. Di sini saya ada squid ya. Memang untuk orang lain mungkin ini nggak berharga, tapi untuk pencinta kucing atau hewan ya, atau anjing, ini amat berharga, karena tanpa ini kita nggak bisa kasih obat gitu ya kan. Nah, terus saya juga ada 10 sendok pasir yang 10 biji ya, 10 buah sendok pasir yang akan saya bagi-bagikan untuk teman-teman yang membutuhkannya gitu. Oke, caranya mudah, jadi cukup tulis di komen aja yang benar-benar perlu, nanti akan saya kirim ke alamatnya masing-masing ya. Oke, sampai di sini dulu. See you in my next experience. Bye bye.